gara-gara yang semalam itu kan, jadi isunya tuh semakin melebar gitu ininya, makanya kita datang ke sini untuk klarifikasi dari pihak rumah sakit. Kebetulan tadi kita udah jumpa pers, udah minta di pihak rumah sakit untuk menyampaikan apa sih kondisi sebenarnya yang dialami pasien kayak gitu, biar nggak salah persepsi ya orang di luar mengartikannya kalau memang itu terlanjur cuti Imlek ya, cuti Imlek kemudian kemudian pulang ke China, maka mereka sudah tidak kami perbolehkan lagi untuk datang ke site, itu di cancel dulu. Nah, mereka ini harusnya melakukan shift dengan orang-orang China yang sudah di site. Orang-orang ketika yang lain ini tidak bisa balik ke site, maka yang dari site yang mau pulang pun akhirnya kita juga cancel. Jadi orang yang tidak pulang tidak boleh meninggalkan site, orang yang sudah terlanjur pulang ke China tidak boleh masuk ke site. Nah, itu yang pertama. Yang tinggal di sini itu total sekitar 60 gitu. Yang pulang ke China itu hampir 350 orang ya. Jadi 350 orang tim konstruksi PLTU kami ya ketahan tidak bisa balik ke site. Itu semata-mata buat memang prevention dan safety di site. Namun memang yang dikorbankan adalah progres pembangunan dan sebagainya. Tapi itu nomor sekian lah ya. Yang kami lebih pentingkan ya memang keselamatan di site. Yang kami juga khawatir kan gitu. Kami juga khawatir bahwa ini akan nanti ketika terjadi apa-apa, makanya kita lakukan seperti itu. Nah, dari jumlah yang tidak boleh balik ke site itu 25-an lebih itu ada level manager dan project manager ya. Jadi mereka juga tidak bisa balik ke site terkendala isu kasus ini. Kemudian juga ada juga beberapa tenaga ahli pengawas yang juga tidak bisa balik ke site. Itu pengaruh terhadap progres pengerjaan PLTU, karena mau nggak mau kita progresnya agak slow down ya gitu. Tenaga ahli dan juga pengawas. Kapan nanti kira? Kita belum tahu sampai kapan, hanya sementara ini kita targetkan sampai isu ini mereda, maupun sampai nanti ada istilahnya sudah kepastian bahwa mereka sudah boleh pulang kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. sudah aman lah ya Pak ya? Sudah, hanya aturan dari pemerintah China maupun pemerintah Indonesia sudah membolehkan, ya sudah mungkin seperti itu. Kita melakukan setiap hari pengecekan kesehatan terhadap semua karyawan di pintu masuk maupun di pintu kantor. Pertama kita melakukan cek temperatur tubuh ya, suhu tubuh, memakai termogan. Jadi ada termogan khusus untuk deteksi temperatur suhu tubuh. Itu kita cek per hari setiap orang setiap hari, dan kita catat. Itu kita ada catatan lengkap. Jadi berdasarkan catatan itu nanti ketika ada yang karyawan kita temukan suhunya equal atau sama dengan atau lebih dari 38 derajat Celcius, maka itu merupakan warning bagi kita dan kita langsung tindak lanjuti ke klinik gitu. Nah, berikutnya adalah ya dari klinik lah yang akan mengadvise apakah beliau harus istirahat ataukah dirujuk ke rumah sakit, atau dari rumah sakit kemana. Nanti itu berdasarkan kasus per kasus. Belum tentu juga itu tiba-tiba langsung suspek kena virus.
keluar. Oh. Nah.